Oke, kita lanjut lagi videonya di konten-konten seperti biasanya, yaitu tentang pengungsi. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang pengungsi Rohingya. Kali ini kita membahas tentang pengungsi yang ya sekarang sedang tertimpa musibah di Demak, yaitu diakibatkan karena terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai di beberapa titik. Jadi dari tanggal 5 kemarin hingga saat ini banjir itu belum surut. Dan pengungsinya juga dari berbagai daerah, dari berbagai kecamatan, dari berbagai desa. Itu jumlah pengungsinya mencapai 38.000, bukan 38.000 tapi 28.037 jiwa yang mengungsi dari desa mereka. Namun yang terdampak itu bukan cuma 28.000 itu hanya sebagai pengungsi yang mungkin daerahnya itu terendam yang paling parah dan mereka harus mengungsi ke tempat lain. Kalau jumlah keseluruhan, nih ya, data yang saya dapat, jumlah keseluruhan yang terdampak itu ada 75.667 jiwa yang terdampak dari 38 desa di 7 kecamatan. Jadi totalnya ada 75.667 jiwa dengan jumlah kakaknya 19.998 kakak. Namun sebagian dari mereka tidak mengungsi, masih bertahan di dalam rumahnya karena mungkin masih bisa dan tidak membahayakan ataupun tidak terendam terlalu parah walaupun terdampak ya. Jadi sebagian masih bisa bertahan dan sebagian diharuskan untuk mengungsi di ada, ini data yang didapat, yaitu terdapat 48 titik pengungsian di berbagai tempat di beberapa desa. Jadi nggak cuma satu desa nih ya, di beberapa desa itu mereka mengungsi di 48 titik dengan jumlah total pengungsi yaitu 28.037 jiwa. Oke, selanjutnya banjir diakibatkan tanggul jebol di sungai pada tanggal 5 bulan Februari kemarin dan sekarang sudah tanggal 12 ya. Tanggal 12 berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah 8 hari. Sudah 8 hari mereka terdampak banjir dan diakibatkan oleh tanggul sungai yang tidak sanggup menahan debit air. Jadi tanggul sungai ini jebol ya. Tidak sanggup untuk menampung debit air sehingga jebol ada di 10 titik di berbagai desa dan pada akhirnya merendam yaitu 1012 hektar sawah, 38 sarana ibadah, 6 sarana pendidikan. Jadi berikut masjid ya, masjid itu ada 38 dan 6 sekolahan yang terendam dan sawah luasnya 1012 hektar. Bayangkan 1012 hektar itu seluas apa, itu terendam semua, terdampak dari banjir ini dan diakibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi pada tanggal 5 sampai tanggal 12 ini. Mereka masih hidup atau masih berada dalam pengungsian. Bayangkan saja sudah 8 hari di pengungsian, seperti apa sih rasanya. Belum bisa dikembalikan ke rumahnya karena rumahnya mungkin sebagian masih terendam dan sebagian juga memang mungkin dianggap wilayah yang mungkin berbahaya ketika nanti ada banjir susulan. Jadi mereka belum diizinkan untuk pulang. Namun di beberapa titik, di beberapa desa nih ya, di beberapa desa itu juga disediakan dapur umum. Itu ada 10 titik dapur umum untuk mengurusi para pengungsi. Dan ini semua diurus oleh BPBD ya. Jadi bukan diurus oleh UNHCR. Ini kewenangan kewenangan masyarakat. Kewenangan pemerintah.
kewenangan pemerintah Indonesia, bukan UNHCR kalau pengungsi yang ini, karena ini pengungsi di dalam negara sendiri, bukan pengungsi ke luar negara. Nah, berbeda dengan UNHCR yang menangani pengungsi dari luar negeri masuk ke daerah lain. Itu tanggung jawab UNHCR katanya, tapi nggak tahu tanggung jawabnya seperti apa. Karena sudah banyak yang beredar, ternyata yang membiayai masih pemerintah Indonesia juga. Berarti UNHCR ini tanggung jawabnya kemana kita nggak tahu. Yang jelas pengungsi di Indonesia tanggung jawabnya pemerintah Indonesia, pengungsi dari luar negeri ke Indonesia tanggung jawabnya masih pemerintah Indonesia juga. Oke, jadi itu informasinya dari jumlah pengungsi, yaitu ada 28.037 jiwa mengungsi di beberapa desa dan di beberapa titik. Ada 48 titik pengungsian, dan jumlah total di 48 titik itu 28.037 jiwa. Dan ya semoga saja sih banjir ini segera surut ya, segera surut dan mereka bisa kembali lagi ke rumahnya, kembali lagi ke desanya, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, ngomong-ngomong tentang pengungsi, jadi di Aceh ini lagi ribet dengan urusan pengungsi dari luar negeri. Warga sendiri ternyata ditimpa bencana dan harus mengungsi juga. Dan kalau bisa, daripada kita mengurusin masyarakat luar negeri yang datang secara ilegal, yang datang dengan cara gelap, tidak resmi, dan entah berantah dari mana asalnya, daripada pemerintah ngurusin mereka, ribet ngurusin mereka, lebih baik ngurusin pengungsi yang ada di Indonesia sendiri, yaitu masyarakat Indonesia yang sedang terdampak musibah banjir. Jadi dana sosial yang dialokasikan untuk mereka para pengungsi yang asli warga lokal atau bencana alam, yang dialokasikan untuk bencana alam itu jangan diberikan kepada Rohingya, karena Rohingya itu adalah tanggungan PBB, urusan UNHCR. Jadi pemerintah jangan cawe-cawe, pemerintah hanya ikut memantau. Ketika ada kesalahan dari mereka, pegang, proses sesuai dengan hukum. Jadi pemerintah fokuskan untuk mengurus kepada pengungsi-pengungsi yang memang dari negeri sendiri dan membutuhkan banyak bantuan, seperti korban bencana yang ada di Demak saat ini. Dan bukan hanya di Demak, di daerah lain juga masih banyak pengungsi-pengungsi yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita semua, bahkan harus diurus oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Indonesia. Oke, mungkin cukup itu informasi tentang pengungsi atau korban banjir yang ada di Demak, dan kita lanjut lagi ke berita-berita selanjutnya.